Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Ican Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aerator. Jadi seberapa perlu atau penting aerator di kolam kita? Mari sama-sama kita bahas. Tapi sebelumnya alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi mengenai penting atau tidaknya aerator ya, itu menurut saya penting ya, penting di saat-saat tertentu. Maksudnya ketika sore hari dan malam hari pasokan oksigen yang ada di kolam itu berkurang, sehingga ikan kita pasti akan sesak ya, atau kekurangan oksigen. Atau bisa kita amati ketika sore hari sekitar jam 5 ke atas itu ikan sudah mulai kalau orang Jawa bilang mangap-mangap ya, sudah pada naik ke atas kalau kolam kita tidak dikasih aerator. Apalagi jika jumlah ikan yang ada di kolam kita itu padat tebarnya itu tinggi atau terlalu padat, pasti ikannya pada naik ke atas. Nah, ini yang saya alami ya, seperti itu. Kemudian saya mencoba memakai aerator yang murahan. Jadi saya beli seharga 100 ribuan seperti ini. Seperti ini. Ada 4 output atau 4 keluaran udara. Ada 4. Jadi karena kolam saya ada 3 ya. Kolam yang pertama ini adalah kolam indukan. Kolam indukan ini hanya saya kasih 1 saja dan ini sudah cukup. Kemudian kolam yang untuk pembesaran saya kasih 2 aerator. Nah, sedangkan untuk kolam anakan ini saya kasih 1 juga. Dan setelah saya memakai aerator ini, menurut saya sangat efektif ya, dan perilaku ikan atau ikannya itu jadi nyaman atau tidak mangap-mangap atau tidak sesak lagi ya. Meskipun ada yang sesak itu tidak terlalu banyak seperti kalau kita tidak memakai aerator. Dan ciri-ciri ikan yang bagus atau yang tidak sesak itu biasanya dia akan di dalam air. Jadi dia tidak naik ke permukaan. Meskipun dia naik ke permukaan itu dia tidak mangap-mangap itu tadi ya. Jadi ini setiap pagi hari atau sore hari ikannya itu dia tetap di dalam air. Jadi tidak naik ke permukaan setelah saya memakai aerator ini. Jadi kesimpulannya, menurut pengalaman saya, aerator ini sangat penting. Sangat penting di waktu-waktu tertentu, terutama sore hari menjelang malam dan pagi hari sebelum matahari terbit atau paling enggak sebelum jam 8 ya. Setelah jam 8 ke atas sampai sekitar jam 4 sore itu kita matikan atau tidak kita kasih aerator itu tidak masalah. Yang penting pada sore hari sekitar jam 4 sampai pagi sekitar jam 7 dan 8 kita hidupkan supaya ikannya tidak sesak nafas, karena pasokan oksigen yang ada di dalam air tersebut berkurang. Dan ketika siang hari suhunya sudah normal, maka oksigen yang ada di dalam air itu sudah normal kembali dan perilaku ikan tersebut sangat nampak sekali
bisa kita amati. Ketika siang, ikan-ikan itu akan bergerak bebas, berleluasa karena dia nyaman dengan pasokan oksigen yang ada dalam air. Beda ketika sore hari. Teman-teman bisa amati di kolam teman-teman. Pada sore hari pasti ikannya pada naik, atau pada pagi hari. Jadi untuk posisi kolam itu sebenarnya yang baik adalah di tempat yang terbuka, bukan di tempat yang teduh ya. Justru di tempat yang terkena sinar matahari, karena proses penguraian oksigen itu akan maksimal di tempat yang terbuka atau tempat yang terkena sinar matahari. Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, ini teman-teman yang pemula ya saya maksud ya, kalau membuat kolam itu di tempat yang terbuka atau yang teduh. Sebenarnya yang bagus itu adalah di tempat yang terbuka, yang terkena sinar matahari. Sepanjang hari terkena sinar matahari maka lebih bagus, karena proses penguraian oksigen dalam air itu bisa maksimal. Dan ini juga masih pagi kan, tapi ikan-ikannya juga tidak ada yang sesak ya. Jadi akan saya contohkan video selanjutnya ketika aerator ini saya matikan ketika sore hari, dan akan saya videokan bagaimana perilaku ikan tersebut ketika tidak ada aeratornya. Mungkin cukup sekian video tentang pengalaman saya memakai aerator. Jika ada kritik saran dari teman-teman bisa berkomentar. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.